Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan-nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah, khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, syarrul umuri muhdatsatuha, wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Senin malam Selasa tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 Hijriah kembali kita temukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu dari rumahnya dalam rangka kita menuntut ilmu dan mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setiap malam Selasa kita rutinkan bacaan kitab yang berkaitan dengan adab, itu kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala. Semoga dengan kita membaca hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Adabul Mufrad, Allah Subhanahu wa taala menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Allahumma kama ahsanta khalaqana fa ahsin khuluqana. Allahumma kama ahsanta khalaqana fa ahsin khuluqana. Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah rupa kami, maka perindah juga akhlak-akhlak kami. Amin ya rabbal alamin. Ya sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita kembali akan bacakan bab yang baru. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab akhdul baidi minal hummarah, bab mengambil telur dari burung hummarah. Ya mas sekalian rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hummarah ini adalah salah satu jenis burung ya, yang dia, kata Syekh Anis Tahir hafizahullah ta'ala, seperti burung emprit ya kalau dalam istilah kita ya, seperti usfur. Dalam bahasa Arab hummarah itu seperti usfur. Bab ini ya mas kalian Allah Subhanahu wa taala hampir sama dengan bahasan bab yang sebelumnya ya, yaitu berlemah lembut kepada binatang, matul lil bahaim. Adapun ini berkaitan dengan burung ya jamaah sekalian. Berkaitan dengan apa? Burung, yang merupakan bentuk menyakiti seekor burung adalah mengambil telur-telur yang telah dikeluarkan namun malah diambil. Ini bukan bentuk tidak peri kehewanan Jawa, bukan peri manusia tapi peri kehewanan.
sudah susah mengeluarkan telur malah diambil. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala ingin menjelaskan bahwasanya agama ini sangat memperhatikan tentang kasih sayang bahkan kepada binatang. Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya qala hadatsana Talaq bin Ghunnam qala hadatsana Al-Mas'udi 'an Al-Hasan bin Sa'id 'an Abdurrahman bin Abdullah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda humrah faja'at tarif ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ayyukum faja'a hadhihi bi baydatiha faqala rajulun ya Rasulullah ana akhadtu baydataha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam urdud rahmatan laha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Talaq bin Ghunnam dan beliau adalah seorang yang thiqah ya. Dari Al-Mas'udi. Al-Mas'udi ini adalah salah seorang tabi'ut tabi'in, namanya Abdullah ibn Abdurrahman ibn Utbah ibn Abdullah ibn Mas'ud. Hanya Al-Mas'udi silsilahnya nyambung kepada Abdullah bin Mas'ud, dan ini adalah hadis yang salah satunya diriwayatkan oleh kakek moyangnya. Ini Al-Hasan bin Sa'ad dari Abdurrahman ibn Abdullah, dari Abdurrahman ibn Abdullah, dari ayahnya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersinggah di sebuah tempat. Dalam bahasa Arab nazala manzilan itu artinya singgah, untuk mabit atau bermalam di sebuah tempat. Fa akhadha rajulun baydah humrah, maka ada salah seorang yang mengambil telur-telur burung kecil tersebut. Faja'at tarifu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka burung itu tiba-tiba hinggap di atas kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membentangkan sayapnya ya, menyentuh kepala yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan ada sesuatu yang ingin disampaikan. Maka Nabi SAW faham apa yang ingin disampaikan oleh burung tersebut. Nabi SAW langsung mengatakan kepada para sahabatnya, ayyukum faja'a hadhi bi baydatiha, mana di antara kalian yang membuat burung ini merasa terganggu dengan telur yang diambilnya. Telurnya dia yang diambil. Faqala rajulun, maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ana akhadtu baydataha, ya Rasulullah, aku yang mengambil telurnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda, urdud, kembalikanlah, rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang kepadanya. Insyaallah indahnya agama Islam. Kalau seandainya hadis ini dibacakan kepada orang-orang kafir, sungguh akan membuat mereka terpana. Ternyata nabinya, umat Islam adalah nabi yang penuh dengan kasih sayang. Padahal kalau kita perhatikan atau renungkan, itu hanya seekor burung, dan burungnya juga burung kecil jamaah, bukan burung yang memiliki harga yang mahal, burung biasa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi makhluk-makhluk yang ada di sekitarnya, bahkan kepada seekor burung. Bahkan sahabat yang membuat burung tersebut terganggu disuruh dikembalikannya.
Nabi SAW mengatakan urdud, kembalikanlah rahmatan laha, sebagai bentuk kasih sayang kepada induknya tersebut. Ya mas, kan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah agama Islam merupakan agama yang memperhatikan makhluk-makhluk yang ada di sekitar, bahkan menebarkan kasih sayang dan membiarkan telur dari seekor burung untuk diganggu jemaah. Dengan telur saja Nabi SAW memperhatikan, apalagi dengan sesuatu yang lebih besar jemaah, apalagi dengan hak manusia. Maka merupakan sebuah tuduhan yang sangat tidak memiliki bukti, tuduhan yang dusta. Kalau seandainya agama Islam membawa kekerasan, membawa kekejaman, menumpahkan darah, yang akan menumpahkan darah burung saja, Nabi SAW sangat memperhatikan. Tentu ini merupakan hadis yang sangat agung, yang seharusnya kita renungkan jemaah sekalian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadisnya adalah hadis yang sahih insyaallah taala sebagaimana dikatakan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Jemaah sekalian, kita bisa mengambil dari hadis ini beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwasanya Nabi SAW benar-benar Nabi yang hadir ke dunia ini untuk menebarkan kasih sayang sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Adalah kami mengutus engkau kecuali rahmat, bukan hanya kepada manusia. Rahmatan lil alamin. Al alamin adalah jamak dari alam. Dan alam di sini tidak hanya kepada manusia. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam binatang. Semuanya mendapatkan kasih sayang dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sungguh beruntung jamaah kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, umatur rahmah, umat yang nabinya Allah Subhanahu wa taala berikan sifat kasih sayang, begitu juga syariatnya. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran, fil hadis dalalatun ala anna akhdhal baidi yunafir rahmah. Bahwasanya mengambil telur-telur dari seekor burung itu menafikan kasih sayang. Nafikan apa? Kasih sayang. Dan kita tahu jemaah, kalau telur burung yang kecil apa manfaatnya coba? Benar gak? Telur burung emprit ya, atau burung gereja. Antum mau makan juga makan apanya? Kalau telur puyuh masih penting ya, dibuat untuk lauk antum. Ini telur burung emprit jemaah. Dan tentu ketika diambil akan membuat induknya mencari-cari, bahkan merasa kehilangan. Sebagaimana dia juga kalau seandainya memiliki anak, dia tidak ingin diambil anaknya. Itu juga binatang. Bahkan burung juga pernah dipermisalkan oleh Nabi SAW sebagai hati yang lembut. Dalam hadis
Al-imanu yaman wal hikmatu yamaniyah. Iman itu Yaman, dan juga hikmah yang terakhir juga dari negeri Yaman. Qulubuhum mithlu afidatit tayr. Hati-hati mereka seperti hati-hati seekor burung. Karena apa? Kelembutannya. Karena kelembutannya dan kasih sayang. Dan Nabi SAW mengetahui hal tersebut, hingga karena kelembutan hati burung tersebut merasa terluka, dan Nabi SAW juga merasakan ketika telurnya diambil. Yang menunjukkan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita jangan mengganggu burung, apalagi telur tersebut tidak kita manfaatkan. Yang kedua atau yang selanjutnya, bayan anna rahmah bil bahaim tuyuri bil makhluqati minal matlubati fi dinil Islamil azim. Hadis ini menjadi penjelasan bagi kita semua bahwasanya kasih sayang terhadap binatang ternak. Kasih sayang terhadap apa? Binatang ternak. Dan kepada burung-burung serta makhluk yang lain itu sangat dianjurkan di dalam agama kita yang mulia. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang datang kepada Nabi yang mengadu siapa? Seekor unta. Seekor apa? Unta. Kalau dalam hadis kita ini seekor burung. Maka jamaah sekalian, hendaknya kita menebarkan kasih sayang tidak hanya kepada manusia, bahkan kepada binatang. Karena ini merupakan salah satu tanda-tanda kemuliaan agama yang sangat memperhatikan akhlak yang terpuji, yaitu agama kita, agama Islam. Yang ketiga, bayanu kamali rahmati Rasulullah SAW bikulli man yastahiqur rahmah min adamiyin wa ghairihi. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran sempurnanya kasih sayang Nabi SAW kepada yang pantas untuk mendapatkan kasih sayang dari kalangan manusia dan juga yang lainnya. Di antara faedahnya juga kita bisa mengambil pelajaran ini menjadi salah satu dalailun nubuwah. Apa? Dalailun nubuwah. Bukti tentang kebenaran kenabian dan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau mengerti bahasa binatang. Sebagaimana juga Nabi Sulaiman mengerti bahasa binatang. Itu juga baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau haitsu akhbaru an sababi faji'atil hummarati al-madhkurah. Ketika Nabi SAW mengabarkan sebab si burung tersebut merasa terganggu, karena Nabi SAW memahami bahwa telurnya telah diambil. Kalau bukan Nabi SAW tidak memahami bahasa burung, tidak mungkin Nabi SAW langsung mengarah kepada telur. Mesti Nabi SAW memahami apa yang disampaikan oleh burung tersebut. Salawatullahi wasallamu wa barakatuh alaihi. Yang selanjutnya, tahrimul i'tida' 'alal ghair biduni dalilin min asy-syar'i walau kana dzalikumul ghair minal hayawanat aw 'alamit tuyr. Diharamkan melampaui batas atau berbuat zalim atau mengganggu kepada makhluk yang lain tanpa alasan yang disyariatkan. Walaupun suatu yang lain tersebut dari hewan-hewan, dari jenis hewan atau dari jenis burung dan yang lainnya. Dan kita sebelumnya sudah membacakan hadis kucing saja
bisa menyebabkan seorang wanita akhirnya tersiksa di mana? Di neraka. Faedah yang selanjutnya, dalilun ala imtisali sahabi Rasulillah SAW li amrihi wa nahyihi. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran sekali lagi tentang kepatuhan sahabat Rasulullah SAW. Para sahabat Rasulullah SAW saat mendengar perintah dari Nabi SAW, mereka tidak pernah menunda. Mereka tahu Nabi SAW pasti memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari keburukan. Dan mereka tahu hakikat syahadat Muhammad Rasulullah. Itu apa? Di antaranya konsekuensinya ta'atuhu fi ma'amar, mentaati apa yang diperintahkan. Jamaah sekalian, kita mengaku-ngaku menjadi umat Nabi Muhammad SAW, tapi saat kita disampaikan kepada kita hadis Nabi SAW, sampaikan kepada kita sabda Nabi SAW, teladan dari Nabi SAW, kalau seandainya kita benar-benar mengaku sebagai umat Nabi, maka kita wajib mentaati apa yang Nabi SAW perintahkan. Walaupun jamaah kita tidak mengetahui hikmah yang terkandung dalam perintah Nabi SAW, karena kita yakin jamaah kasih sayang Nabi SAW kepada umatnya tidak mungkin ya. Nabi memerintahkan kepada umatnya sesuatu yang mencelakakan umat. Benar gak ya? Kepada burung saja beliau berkasih sayang, apalagi kepada kita. Maka kalau seandainya ada yang mengatakan syariat Nabi Muhammad SAW itu mengantarkan manusia kepada keburukan, maka ketahuilah dia tidak paham tentang agama yang mulia ini, bahwa ternyata agama ini benar-benar mengajarkan tentang kasih. Dan ini yang difahami oleh para sahabat. Saat Nabi SAW memerintahkan, saat itu juga mereka melakukannya, nggak pernah banyak alasan. Hingga akhirnya benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan tentang kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka diberikan pujian oleh Nabi SAW, khairun nas, sebaik-baik manusia, karena mereka benar-benar menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dengan segera, tanpa banyak bicara. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran juga jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, binatang itu juga memiliki hati, di antaranya burung jamaah. Memiliki apa? Hati. Dan hendaknya ketika kita mengetahui mereka memiliki perasaan, kita juga menjadi seorang yang memiliki perasaan pada hewan. Karena ternyata mereka juga memiliki perasaan sebagaimana kita. Nah, itu mimbabil aula, burung saja kita harus kasih, apalagi manusia yang ada di sekitarnya, istri kita, anak-anak kita. Yang lebih utama siapa? Orang tua kita. Itu wajib kita benar-benar sebarkan kepada mereka kasih sayang. Semoga dengan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita. Ya, sekali lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis yang mulia ini. Lanjut bab 178, bab at-tayru fil qafas, bab seekor burung di dalam sangkar. Apakah diperbolehkan maksud bab ini? Maka Imam Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya alim
Alim ini adalah laqab ya jemaah. Alim ini adalah laqab. Namanya adalah Muhammad ibn Fadl. Muhammad ibn Fadl. Dan beliau adalah seorang yang thiqah. Haddatsana Muhammad ibn Zaid. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Zaid. Muhammad ibn Zaid, apakah masih antum ingat bagaimana salah satu akhlaknya jemaah? Atau bentuk ibadahnya? Katakan Muhammad ibn Zaid, kalau seandainya dokter memvonis dia besok engkau akan mati Muhammad, maka dia tidak akan bisa menambah amalannya sama sekali. Kenapa jemaah? Karena setiap harinya dia sudah persiapan. Kalau kita setelah diumumkan misalnya, fulan ente sebulan lagi kemungkinan akan meninggal, apa yang kita lakukan? Langsung berubah 180 derajat ya. Hari-harinya diisi dengan ibadah. Muhammad bin Zaid setiap harinya jauh, beliau mempersiapkan kematian. Kan Hisham bin Urwah. Namun Hisham bin Urwah ini anaknya Urwah ibn Zubair. Hisham bin Urwah anaknya Urwah bin Zubair merupakan salah satu perawi yang terbanyak dari Urwah bin Zubair. Dan Urwah bin Zubair adalah anak dari Zubair ibn Awwam. Kana ibn Zubair di Makkah wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayr fil aqfas. Kana ibn Zubair dahulu Ibnu Zubair. Ibnu Zubair ini bukan ayahnya, tapi pamannya. Siapa pamannya? Yang termasuk abadil arba kembali, Abdullah ibnu Zubair. Karena Abdullah ibnu Zubair di Makkah, ketika berada di Makkah, wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmiluna at-tayr fil aqfas. Dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa burung-burung di dalam sangkarnya. Ya mas sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan terlebih dahulu tentang sanadnya. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Faqihi dalam Akhbaru Makkah, itu juga Ibnu Abi Khaisamah dalam Tarikh Kabirnya, dan Al-Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubranya, Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimask. Antum tahu kitab Tarikh Dimask? Ana sekali-kalinya melihat di perpustakaan Masjid Nabawi. Tarikh Dimask ini salah satu kitab yang pernah lihat yang paling besar, karena jilidnya berapa jemaah? 80 jilid. Itu satu orang enggak cukup jemaah. 80 jilid, benar ada lihat 80 jilid. Karena Al-Imam Ibnu Asakir itu menulis seluruh orang-orang dan penuntut ilmu dan apa saja yang terjadi, yang masuk yang keluar, semuanya ditulisnya. Menjadi salah satu ensiklopedia Tarikh Dimask yang sekarang berada di tangannya Bashar Al-Fasad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah dia lakukan terhadap kaum muslimin di Suriah. Min tariq Hamad ibn Zaid, dari jalannya Hamad ibn Zaid. Sami'tu Daud ibn Abi Hind yuhaddisu Hisam bin Urwah an ata kana yaqra'u ma udil haram min as-sayd an yudbaha fil haram ila akhir al-matan. Kata Syekh Muhammad Said Ruslan, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif. Karena di sanadnya si Hisham ibn Urwah ini tidak pernah bertemu dengan siapa? Dengan pamannya Abdullah ibn Zubair. Tapi Allah Ta'ala alam, sebagaimana dikatakan oleh Syahnis Tahir,
asar ini lebih dekat kepada asar yang hasan, insyaallah taala. Itu juga dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Berarti jamaah, kalau asar ini hasan menunjukkan bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW itu memelihara burung dan menempatkannya di mana? Di sangkar. Maka diperbolehkan jemaah. Selama apa jemaah? Diberikan makan dan minum, dipenuhi kebutuhan. Karena kalau tidak, bisa jadi termasuk hadis Nabi SAW yang menceritakan seorang wanita yang mengurung seekor kucing. Tidak dia berikan makan, tidak dia lepas untuk bisa memakan makanan yang ada di luar, yang menyebabkan wanita tersebut masuk ke dalam neraka. Ayat ini dibawakan oleh Imam Bukhari untuk menjelaskan bahwa bolehnya jemaah dan bukan menafikan kasih sayangnya. Seorang memelihara seekor burung boleh jemaah, tapi dengan syarat memenuhi kebutuhan. Kemudian hadis yang selanjutnya, Al-Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya Musa ibnu Ismail Tabudaki qala rahimahullah taala hadatsana Musa qala hadatsana Sulaiman ibn Mughirah an Thabit an Anas radhiyallahu taala anhu. Ini juga sanadnya rubai. Jadi sanad yang tertinggi juga dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Antara Nabi dengan Al-Imam Bukhari cuma 4 orang. Musa, kemudian Sulaiman ibn Mughirah, kemudian Thabit bin Aslam al-Bunani, dan selanjutnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala, Anas mengatakan dakhala Nabi SAW. Nabi SAW masuk dalam rumahnya siapa? Abu Talha. Fara'a ibnan li Abi Talha yuqal lahu Abu Umair wa kana lahu Nugair yal'abu bihi faqala ya Aba Umair ma fa'ala au aina Nugair. Bahwasanya Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya Abu Talha dan melihat anaknya Abu Talha. Dan anaknya Abu Talha ini dikenal memiliki seekor burung yang biasa dia gunakan untuk bermain. Ini disebut burungnya Nugair. Maka Nabi SAW berkata kepada siapa? Kepada Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'ala au aina Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair, burung kecil tersebut, atau di mana burung kecil tersebut? Ya mas sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahkan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Maka ini hadis tidak perlu lagi ditanya tentang kesahihan. Nah, di sini muttafaqun alaih. Ana ceritakan sebelum masuk ke dalam hadis ini, yaitu biografi Sulaiman ibn Mughirah, dan merupakan sebuah keunggulan dari syarahnya Syekh Anis. Terkadang perawinya beliau sebutkan tentang akhlak agar kita bisa mengambil pelajaran jamaah, karena kita membaca akhlak dan dipraktikkan oleh perawi hadis tersebut. Sebutkan jamaah sekalian, Sulaiman ibn Mughirah adalah salah seorang perawi yang thiqah. Dan ulama ahli hadis mencari beliau. Di antaranya yang mencari adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan beliau juga seorang imam, Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ini tinggal di mana?
Kufah jemaah. Dan Sulaiman bin Mughirah ini tinggal di Basrah. Ketika Sufyan Ats-Tsauri datang ke daerah Basrah, ada gurunya Sulaiman bin Mughirah, nyata qadarullah Sufyan Ats-Tsauri sakit. Dan beliau sebenarnya ingin bertemu dengan Sulaiman untuk mendapatkan hadis ya dari guru. Maka Sufyan mengatakan kepada Sulaiman, "Wahai guru, aku sedang sakit. Maka maukah engkau datang kepadaku?" Ya, tawaduknya seorang guru. Maka Sulaiman bin Mughirah datang menjenguk Sufyan Ats-Tsauri sekaligus memberikan hadis. Tawaduk sekali. Seorang guru datang bahkan memberikan hadis pada muridnya yang sedang sakit. Dan kedua-duanya merupakan seorang imam dalam ilmu hadis. Sulaiman bin Mughirah juga disebutkan adalah salah seorang ulama yang mengambil dari gurunya Syu'bah bin Hajjaj Abul Bistam. Dan Syu'bah kita sering mendengar ya perawi ini. Sulaiman bin Mughirah jemaah tiba-tiba datang kepada Syu'bah. Kemudian apa jemaah? Subhan. Wahai guru, sungguh keledai aku mati kata. Kemudian aku tidak memiliki makanan. Karena apa? Tidak bisa kemana-mana. Keledainya mati ya. Dan keluargaku sedang kesulitan. Insyaallah. Kata para ulama, al-ilmu rahimun baina ahli. Ilmu itu akan menempatkan kasih sayang di antara para pencari. Kata Syu'bah apa? Berapa harga keledaimu yang mati? Berapa harga keledaimu yang mati? Kalau sekarang umpamakan mobilnya udah rusak jawab. Berapa harganya? Kata Sulaiman bin Mughirah, salah satu dinar. 3 dinar. 1 dinar ini sekarang berapa jamaah? Taruhlah sekarang 1 juta. Dan dinar itu 1 dinar 4,25 gram. Berarti kalau 3 dinar ya sekitar 13 juta jamaah. Kata Syu'bah bin Hajjaj, dia seorang ulama. Dia ambil 3 dinar dalam kantongnya, kemudian mengatakan, ini uangnya 3 dinar. Dan kata beliau, Allah ma indi ghairuha. Demi Allah, aku tidak memiliki kecuali 3 dinar. Aku gak punya lagi, udah ente pakai aja nih 3 dinar. Allah jemaah. Inilah yang membuat mereka tinggi dulu. Akhlak mereka terpuji, masya Allah. Demi Allah, aku tidak memiliki kecuali ini. Udah ente pakai. Gitu. Istilahnya beri lagi hemat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati mereka semua. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali lagi ke hadis. Faro'a ibnan, masuk ke dalam rumahnya Abu Talha, melihat seorang anak kecil, anaknya. Dan di sini kita bisa ambil pelajaran bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan keluarganya Abu Talha, karena Nabi SAW mengunjungi keluarganya, Masya Allah. Dikunjungi oleh siapa? Nabi, manusia yang terbaik. Berarti keluarga ini memiliki apa jemaah? Memiliki kedudukan di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dari hadis ini juga sekali lagi menunjukkan tentang rahmatnya dan kasih sayangnya Nabi SAW serta akhlak beliau SAW yang mulia. Yang pertama ditanya apa jemaah? Yang ditanya bukan bapaknya, tapi yang pertama ditanya anak. Ya Aba Umair, wahai Aba Umair, ma fa'ala Nugair? Atau aina Nugair? Ditanya anaknya, wahai Abu Umair, mana burung kecilmu yang biasa engkau bermain dengannya? Nabi SAW, Nabi yang sangat mulia jemaah, bertanya juga kepada anak kecil. Dari hadis ini juga kita bisa mengambil pelajaran jawazul mumazahati ma'asabi, diperbolehkan bercanda sama anak kecil, sama seperti saya jemaah. Kita dengar azan terlebih dahulu, semoga kita lanjutkan setelah azan isya. Betul. Kemalan yang Rabbu rahmatan alamin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din wa ba'd. Jelaskan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa pelajaran lagi dari hadis yang mulia ini. Jawazu takniyati man lam yulad lahu, diperbolehkan memberikan kunyah kepada seseorang walaupun dia tidak memiliki anak, bahkan kepada anak kecil. Nabi SAW yang memberikan kunyah kepada anaknya Abu Talha, Aba Umair. Namanya sebenarnya bukan Aba Umair, karena Aba Umair ini kunyah. Dan Nabi SAW memberikan kunyah sebagai bentuk apa jamaah? Sebagai bentuk penghargaan. Karena orang Arab sangat senang kalau dipanggil dengan kunyah. Di antara adatnya orang Arab, mereka sangat senang sekali dipanggil dengan kunyah, yaitu di depannya dengan tambahan ab, kemudian dilanjutkan dengan anaknya. Ini merupakan bentuk penghormatan. Dan Nabi SAW melakukannya kepada anak kecil, bayangkan. Ini bentuk tawadhu Nabi SAW, kasih sayangnya kepada anak kecil. Sampai Nabi SAW saja memberikan kunyah. Di antara faedahnya juga jawazul la'ibi sabiyyi bit-thair, diperbolehkan bagi seorang anak bermain bersama burung. Karena kalau seandainya bermain dengan burung itu dilarang, niscaya Nabi SAW akan memberikan larang. Paham jemaah? Dan tidak mungkin Nabi SAW diam ketika melihat kemungkaran. Dan saat Nabi SAW malah justru bertanya, menunjukkan diperbolehkan. Yang keenam, jawazu imsakit thair fil qafas wa nahwihi bi syarti ta'il gida wal ma. Dibolehkan mengurung atau mengandangi burung di dalam sangkar atau yang semisalnya dengan syarat memberikan makan dan minuman. Yang selanjutnya faedahnya jawazus saja fil kalam idza lam yakun mutakallafan. Diperbolehkan bersajak dalam perkataan selama tidak dibuat-buat ya jemaah. Karena Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Semuanya akhirnya roh. Diperbolehkan. Dalam bahasa Arab atau dalam ungkapan Arab, sajak itu adalah akhiran dari setiap kalimat atau kata itu sama, yang membuat perkataan itu menjadi semakin indah. Kalau dalam bahasa Indonesia apa jamaah? Gurindam sama pantun.
Itu membuat bahasa akan semakin indah. Dalam bahasa Arab istilahnya sah saja. Di antara faedah juga yang kita bisa ambil jamaah, bahwasanya anak kecil merupakan kesempatan untuk bermain. Maka di sini jamaah jangan terlalu mengekang. Apa? Jangan terlalu mengekang anak kecil untuk bermain. Karena memang usia mereka itu usia untuk bermain. Biarkan mereka menghabiskan masa kanak-kanaknya. Karena Nabi SAW membiarkan, bahkan bertanya, bagaimana dengan burung kecil yang biasa engkau bermain? Anak-anak memang di awal belum mereka mendapatkan apa? Taklif, pembebanan dalam syariat, dan baru mulai diperintahkan untuk ibadah yang paling utama adalah sholat. Dan perintahkannya kapan? Umur 7 tahun. Sebelum umur 7 tahun tidak ada perintah Nabi SAW untuk membebani mereka atau untuk menyuruh mereka dalam melakukan syariat. Sebagai bentuk apa jemaah? Sebagai bentuk kasih sayang. Karena mereka belum bisa benar-benar memahami tentang apa namanya pembebanan syariat. Maka kita harus lebih luas jemaah ketika mendidik anak kita. Saat tentu umurnya masih beli di bawah 7 tahun aja. Ada perkataan yang indah juga dari Sufyan ibn Uyainah, "Il-abu bisab'in." Bermainlah bersama dia pada umur 7 tahun. Kemudian wa'addiluhu bisab'in, dan ajarkanlah adab setelah 7 tahun berikut. Jadi rentang umur 7 sampai 14 baru kita mulai menanamkan apa jemaah? Adab. Wasaddiqhu bisab'in, dan setelahnya jadilah kita sebagai sahabatnya. Jadi umur 15 tahun ke atas kita sebagai orang tua harus menjadi sahabat. Agar apa jemaah? Sebelum orang-orang di luar menjadi tempat apa jemaah? Pengaduan, maka mereka mengadu dulu kepada siapa? Orang tuanya. Terutama jemaah yang punya anak perempuan. Yang punya siapa? Anak perempuan. Maka kita sebagai orang tua, apalagi ayahnya, jangan sampai laki-laki yang lain mengetahui keadaan anak perempuan kita sedangkan kita tidak mengetahui. Disebabkan apa jemaah? Kita sudah membuat jarak antara kita dengan anak kita. Bisa dipahami jemaah? Di antara faedahnya juga yang kita bisa ambil, bahwasanya merupakan sebuah sunnah di antara ulama yang menyebutkan seseorang memiliki kunyah. Seorang memiliki apa? Kunyah. Walaupun dia masih bujang jemaah. Sini masih ada yang bujang. Alhamdulillah ada banyak ya. Bujang apa? Yang belum punya kunyah, maka coba punya kunyah jemaah. Karena ini merupakan sebuah sunnah. Nabi SAW saja memberikan kunyah kepada anak yang masih kecil. Kunyah itu menjadikan nama anak sebagai apa namanya bentuk penamaan. Misalnya anak Abu Hanifah, makanya kan anaknya Hanifah kita panggil Abu Hanifah sebagai bentuk pemberian atau kepemilikan kunyah. Farudi punya nama anak Salman, kita panggil dengan Abu Salman. Nah ini merupakan
sebuah anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil jamaah, dan pernah Anda sampaikan di majelis ini atau di majelis yang lain. Al-Imam Syafi'i ketika pernah dikatakan bahwa kenapa Imam Bukhari meriwayatkan hadis yang seperti ini, apa faedahnya katanya? Cuma Nabi datang kepada anak kecil kemudian mengatakan madza fa'ala nukair, apa faedahnya katanya? Imam Syafi'i merenungkan dalam suatu malam jamaah terkait hadis ini, beliau menghasilkan 100 faedah. Berapa? 100 faedah. Makanya beliau dikatakan al-imam, ada kecerdasan jauh. Kalau ana hanya bisa 10, dan sebagiannya juga berasal dari Syekh Muhammad Said Ruslan hafizallahu ta'ala. Nah, berapa menit lagi jemaah? Berapa menit ya? Nah, satu lagi bab ini, satu hadis juga, biar kita habiskan 3 bab ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab yanmi khairan bainan nas, menanamkan kebaikan di antara manusia. Kata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, qala hadatsana Abdullah bin Shalih qala hadatsana Laits qala hadatsani Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Humaid bin Abdurrahman anna ummu Kulthum ibnata Uqbah bin Abi Mu'aid atau Mu'aid akhbaratu annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laisal kadzdzabul ladzi yuslihu bainan nas fayaqulu khairan aw yanmi khairan. Qalat walam asma'hu walam asma'hu yurakhisu fi syai'in mimma yaqulu nas minal kadzib illa fi thalath: al-islah bainan nas wa haditsil rajuli imra'atahu wa haditsil mar'ati zawjaha. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari gurunya Abdullah bin Shalih, dan beliau adalah seorang yang thiqah, dari Al-Laits. Laits ini Ibnu Sa'ad, seorang alim ulama, tapi beliau mudallis. Namun di sini hilang an-anahnya karena beliau mengatakan hadatsani Yusuf, hadatsani Yunus. Yunus di sini adalah Yunus bin Yazid Al-Aidi. Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini siapa jamaah? Ibnu Syihab kalau antum dapatkan dalam riwayat Imam Bukhari tidak lain adalah Al-Imam Az-Zuhri, Muhammad Ibnu Muslim Ibnu Ubaidillah Ibnu Abdillah Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Bani Zuhra, dan nasabnya bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia ada seorang imam. Akhbarani Humaid ibn Abdurrahman, telah mengatakan kepadaku Humaid bin Abdurrahman bahwa ibundanya Ummu Kulthum, anaknya Uqbah ibnu Abi Mu'aid, beliau mengabarkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, aku mendengar Nabi SAW bersabda, bukan merupakan seorang pendusta ketika memperbaiki, mengislah antara sesama manusia, maka dia mengatakan kebaikan kepada fulan dan mengatakan kebaikan kepada fulan, hingga akhirnya fulan yang tadinya saling berseteru akhirnya saling islah, saling memaafkan, dan kembali lagi persahabatannya terjaga. Au yanmi khairan, atau menanam kebaikan kepada manusia. Dan jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, Ummu Kulthum radhiyallahu taala anha, walam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas bil ilal kadzib. Beliau menambahkan, berarti ini Allah taala alam merupakan tambahan dari perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tapi beliau menyandarkan ya Ummu Kulthum kepada Nabi, aku tidak pernah mendengar Nabi
meringankan atau memberikan rukhsah terhadap perkataan dusta kepada manusia kecuali dalam 3 hal. Apa saja? Yang pertama, sebagaimana tadi disebutkan, untuk mengislah, memperbaiki hubungan antara sama manusia. Yang kedua apa? Perkataan suami kepada istrinya. Dan yang ketiga, perkataan istrinya kepada suami. Di sini perlu ada yang namanya seni Jawa. Untuk apa? Untuk memperbaiki hubungan antara suami istri. Sebagaimana perkataan suaminya, wahai istriku, engkau adalah wanita yang paling tercantik di dunia. Maksudnya dalam rumah ini misalnya. Dia nggak bohong, bener kan coba? Istriku, engkau adalah orang yang terbaik misalnya, dan aku tidak pernah melihat orang yang terbaik. Iya, karena di depannya coba. Untuk apa? Untuk selalu menjaga keharmonisan rumah tangganya. Dan ini merupakan sebuah seni dalam berumah tangga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk memiliki perangai yang baik serta akhlak yang mulia, dan Allah berikan taufik juga kita untuk mengamalkan apa yang telah kita dengar. Sallallahu alaihi wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.